Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang akulturasi yang dilakukan oleh para wali songo. Dalam video sebelumnya telah membahas Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, dan juga Sunan Kudus. Maka dalam video kali ini pembahasan dimulai dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, beliau memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ayahnya bernama Syarif Abdullah dari Mesir dan ibunya adalah Nyai Roro Santang dari Sunda, yang mana merupakan seorang putri dari kerajaan Pajajaran. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menetap di Gunung Sembung dan mendirikan sebuah pondok pesantren. Pada tahun 1480 Masehi, Sunan Gunung Jati membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon, dan beliau meninggal pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di daerah Cirebon. Selanjutnya Sunan Giri. Sunan Giri ini memiliki beberapa nama. Beliau dikenal sebagai Raden Paku atau Joko Samudra atau Syekh Maulana Ainul Yakin. Dan Sunan Giri ini merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu yang merupakan putri kerajaan Blambangan. Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi di daerah Giri, Jawa Timur. Nah, wilayah dakwah beliau pernah berdakwah di Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku. Yang terakhir beliau berdakwah sampai akhir hayatnya di daerah Giri. Metode dakwah Sunan Giri memfokuskan pada 3 aspek. Yang pertama pendidikan, kemudian budaya, dan yang ketiga adalah politik. Wali Songo yang selanjutnya adalah Sunan Bonang. Beliau memiliki nama asli Raden Mahdum Ibrahim dan beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan juga Nyai Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan juga ilmu tauhid. Beliau belajar Islam dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, beliau mulai berkelana untuk berdakwah di berbagai daerah di pelosok Pulau Jawa. Kemudian salah satu daerah dakwahnya ada di daerah Rembang. Beliau pernah menetap di daerah Bonang, 15 km di daerah timur kota Rembang. Di desa ini beliau membangun sebuah zawiyah, sebuah pesantren, sebuah pasujudan yang kemudian pasujudan ini dikenal sebagai pasujudan Watu Layar dan juga pesantren Watu Layar. Selain di daerah Rembang, di daerah Bonang, Sunan Bonang juga berdakwah di daerah Tuban, Pati, kemudian Madura dan juga Pulau Bawean. Nah, di daerah-daerah ini Sunan Bonang sempat memiliki beberapa murid dan juga beberapa santri. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan metode terjun langsung ke masyarakat. Selain itu, beliau menggunakan kesenian dan juga sastra dalam menarik minat dari para masyarakat untuk mau mendengarkan syiar beliau. Nah, itu tadi penjelasan tentang Sunan Bonang. Selanjutnya, Raden Kosim atau Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosim ini merupakan adik dari Sunan Bonang. Jadi, ayah beliau adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan ibu beliau Nyai Ageng Manila. Raden Kosim lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Dalam berdakwah, Sunan Derajat ini menggunakan metode memperkenalkan Islam dengan konsep al-hikam atau cara-cara bijak tanpa memaksa.